Hai, saya Juno Marpaung. Saya tergabung di Date Bintaro 9 dan juga di Prayer Ministry dan melayani di tim doa Sutra Hall 1. Mungkin saya ingin sharing betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita, walaupun kita mungkin sering meninggalkan Tuhan. Sebelumnya bisa dibilang hidup saya sangat melenceng dari jalannya Tuhan. Saya meninggalkan Tuhan dan bukan meninggalkan secara informal, tetapi secara formal. Saya pindah ke agama lain. Pada awalnya saya berpikir semua akan berjalan baik-baik saja, semua akan berjalan dengan indah. Namun setelah dijalani, pilihan tersebut justru membuat hidup saya menjadi lebih berat. Saya dikucilkan dari keluarga dan berbagai masalah terjadi dalam hidup saya. Secara finansial mungkin saya bisa memiliki apapun yang saya mau. Tetapi justru saya menggunakannya tanpa penuh hikmat. Apapun yang saya dapatkan tidak pernah tinggal. Kadang pergi begitu saja, kadang hilang dalam waktu yang sangat cepat. Kehidupan saya pun sering terjatuh dalam dosa. Nah, hingga pada suatu saat di dalam acara kantor, di sebuah kantor cabang di Surabaya, karyawan yang mayoritas agama Kristiani memainkan piano dan juga melakukan worship. Mereka bersama-sama melakukan worship sekitar 4-5 lagu. Dan tiba-tiba saya yang sudah menganut agama lain, saya ikut bernyanyi sampai acaranya selesai. Seketika itu juga atasan saya bertanya dan memanggil saya, kenapa saya bisa menyanyikan lagu-lagu Kristiani, padahal yang dia tahu saya beragama non-Kristiani. Akhirnya saya ceritain semuanya. Dan tiba-tiba dia berdoa, dia mendoakan saya. Kebetulan atasan saya waktu itu adalah ketua komsel dan pelayan di salah satu gereja. Dia berdoa dan saya menangis dengan luar biasa. Dia berkata, Tuhan sayang sama Juno. Dan saya merasa saat itu Roh Kudus bekerja luar biasa dalam hidup saya. Sekembalinya dari Surabaya, kemudian saya datang ke gereja. Masuk ke gereja itu seperti masuk ke dalam rumah lama yang sudah gak pernah saya datangin. Saya merasa merinding dan terus menangis. Saya sangat menyesal atas apa yang pernah saya lakukan. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti baptis selam dan kembali mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Saya dipulihkan. Firman Tuhan mengenai perumpamaan anak yang hilang atau anak bungsu yang pergi sepertinya benar-benar terjadi dalam hidup saya. Saya kembali ke jalan Tuhan. Saya sangat menyesal dengan apa yang pernah saya lakukan dan ingin sekali hidup sejalan dengan Tuhan. Hingga akhirnya saya bertemu dengan pasangan saya, Desi, yang sekarang sudah menjadi istri saya. Uniquely, kami bertemu di salah satu aplikasi pencarian jodoh online, dan ternyata rumah dan kantor kami pun berdekatan. Kami kemudian mengikuti kelas-kelas di JPCC, salah satunya Preparing Together, dan juga kami tertanam di Date Bintaro 9. Bahkan setiap pulang ibadah di Kokas, di JPCC, kami selalu menyempatkan diri untuk datang ke prayer spot untuk minta didoakan mengenai semua proses yang ada. Proses persiapan pernikahan, pencarian rumah kami, dan juga kesehatan. Dan di saat sedang mempersiapkan pernikahan, tiba-tiba saya harus kehilangan ibu saya karena dia terkena kanker payudara, hati, dan paru-paru. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang baik di balik semuanya itu. Tuhan memberikan saya pendamping, juga penolong atas hadirnya istri saya dalam hidup saya. Saat ini setelah saya kembali ke jalan Tuhan, saya merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Di tahun 2020, di mana pandemi sedang marak terjadi, justru saya bisa menikah dengan Desi. Ditambah kami juga diizinkan untuk melakukan pesta adat Batak. Dan kami juga dimampukan Tuhan untuk membeli rumah yang saat ini sedang dalam proses renovasi. Tuhan juga mengizinkan Desi segera hamil. Saat ini kami sedang menunggu minggu-minggu terakhir kelahiran Noah, anak kami. Dan secara finansial saya cukup aman karena tempat saya bekerja, perusahaan farmasi tempat saya bekerja, di tengah pandemi ini kondisinya relatif aman. Kami juga diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa membuka toko sepatu di salah satu daerah di pinggir Jakarta dan berjalan cukup baik.
Dan yang paling utama, saya dan istri diizinkan untuk bisa bergabung di prayer ministry. Kenapa prayer ministry? Karena saya dan istri pernah sangat dibantu oleh rekan-rekan di prayer spot. Dan saat ini kami ingin membantu orang lain dengan cara yang sama. Dalam hati kadang saya berpikir bahwa berkat-berkat ini tergambar seperti ayah yang menyiapkan hadiah-hadiah terbaik ketika si bungsu kembali pulang. Padahal dulu, si bungsu pernah mengecewakan ayahnya dengan cara meninggalkannya. Menurut saya berkat itu bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, namun juga ketika kita bisa melepaskan sesuatu. Tuhan pasti menyiapkan pengganti yang sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun kadang kita yang menjauh dari Tuhan. Saya mengambil kesimpulan, ketidaksempurnaan dalam kehidupan kita merupakan bagian dari kesempurnaan rencana Tuhan. Tuhan juga pernah berkata bahwa di dalam kelemahan kitalah kuasanya menjadi sempurna. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu pasti turun terhadap umat-umatnya yang mengikuti kehendaknya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang terjatuh atau sedang gak ngerti sekarang, sedang menghadapi masalah yang berat, sedang tidak mengerti sama rencana Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kalau sekarang kita belum bisa menjadi garam dan terang bagi kehidupan orang lain, setidaknya kita sudah bisa menjadi garam dan terang bagi kehidupan kita sebelumnya. Bagi kehidupan kita di beberapa tahun yang lalu, bagi diri kita yang sebelumnya. Kita harus bisa menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.